selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan bagaimana kita dipakai Tuhan di rumah doa segala bangsa. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam Injil Markus 11 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu dia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kami telah menjadikannya sarang penyamun. Alasan simbolik, ya, penghancuran bait suci diberikan dalam Markus 11 ayat 17. Bait Allah yaitu rumah Yesus adalah rumah doa, ya, tetapi telah dijadikan sarang penyamun. Acuan kepada sang penyamun yang digunakan oleh Yesus untuk mengecam praktek bisnis yang tidak jujur diambil dari kitab Nubuatan Nabi Yeremia, ya, dan kitab Yeremia 7 ayat ke-11. Demikianlah firman Tuhan, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku diserukan ini? Ya. Jadi ayat ini mengacu kepada bait Allah, kemana para penyamun mundur dari keselamatan mereka setelah mereka melakukan pekerjaan yang jahat. Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama tentang akhir bait Allah, ya, yang disebabkan oleh ketiadaan iman bangsa Yahudi sebagai umat pilihan. Hal ini bisa kita lihat dan kita bisa bandingkan dalam kitab Yeremia 7 pasal 7 ayat 12 sampai 15 dan kitab Hosea 9 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan dalam Yeremia 7 pasal 7 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan mengatakan, tapi baiklah dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengar sekalipun aku berseru kepadamu, ya, kamu karena itulah kepada ramah yang atas namaku diserukan, dan kamu yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu akan kulakukan seperti yang telah kulakukan pada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu yang seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Ya. Jadi Yeremia 7 ayat 11 tadi, ya, bicara nubuatan Nabi Yeremia, ya, yang akan digenapi oleh masa penggenapan Tuhan Yesus, ya, setelah Yesus disalib. Kita tahu bahwa bait suci itu diruntuhkan, ya, dan nubuatan firman itu disampaikan oleh hamba-Nya para nabi. Dan Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama tentang yang paling Allah disebabkan oleh ketiadaan iman bangsa Yahudi, ya, sebagai umat pilihan. Ya. Jadi bangsa Yahudi ini berubah setia, ya. Ketika bait suci dikuduskan, ketika bait suci menjadi tempat kediaman, tempat Allah berada, ya, umat Tuhan hidupnya menyimpang dari ketetapan Tuhan. Bangsa Yahudi dalam perjalanannya sering melakukan ketidaksetiaan terhadap firman Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan, terhadap hukum-hukum Tuhan, ya, sehingga Tuhan membuat bangsa ini dilemparkan, ya, atas segala bangsa-bangsa, diserahkan ke segala bangsa-bangsa, sehingga bangsa ini mati dalam kegelapan. Di Hosea 9 ayat 6-15 mengatakan, segala kejahatan mereka terjadi di galau, sungguh di sana aku membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku dan akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Jadi bangsa Yahudi ini kita belajar di sini adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, ya, suka memberontak, ya, kepada firman Tuhan dan kepada hamba-hambanya para nabi yang diutus Tuhan untuk memberikan peringatan kepada bangsa Yahudi untuk bertobat. Ya. Mengapa orang percaya
percaya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita harus belajar kebenaran firman ini, apa yang kita bisa pelajari dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Rumah doa adalah kita sebagai gereja Tuhan, ya, untuk berdoa bagi segala bangsa. Gereja bukan bicara tentang gedung, gereja bukan bicara tentang organisasi, tapi gereja adalah tubuh Kristus. Dan setiap orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan pada terangnya yang ajaib itu menjadi tubuh Kristus, ya, disatukan karena Tuhan berkata di dalam Injil Matius, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alammu tidak berkuasa. Artinya Tuhan yang membangun gereja, bukan manusia yang membangun gereja. Gereja ada karena Tuhan yang punya kehendak. Melalui gereja itu rencana Tuhan digenapi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Poin yang pertama adalah kesungguhan hati orang percaya, ya, untuk mencari wajah Tuhan dan mengaruniakan Roh Allah. Ya. Hal ini kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a. Firman Tuhan mengatakan demikian, karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara bisa bayangkan, ketika Allah melimpahkan kuasanya kepada umat pilihan, kepada gerejanya, kepada orang-orang pilihannya sebagai imam kerajaan bangsa itu, umat kepunyaan Tuhan, kuasa Tuhan dimanifestasikan dalam kehidupan orang percaya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya ketika kita datang kepada sumber, ya, sumber kekuatan, sumber kehidupan Allah sendiri. Ya. Mengapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan? Ya. Mengapa kita tidak menjadi rumah doanya? Ya. Karena kita tidak mau datang kepada Dia. Ya. Sebagai rumah doa harus menjadi bijana untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Poin yang kedua, setelah kita datang kepada Tuhan melalui kehidupan seperti apa? Ya. Melalui kehidupan kita doa. Doa itu adalah napas hidup orang percaya. Saudara bisa bayangkan kalau paru-paru kita tidak bernapas, pasti ada kematian. Bayangkan kalau jantung kita tidak berdenyut, itu ada kematian. Itu secara fisik. Tapi secara rohani, ya, kita sebagai orang percaya, ya, doa itu adalah napas hidup orang percaya. Ya. Makan rohani kita adalah membaca firman. Tetapi untuk kehidupan napas rohani kita adalah doa. Kalau kehidupan orang percaya tidak punya kehidupan doa, bagaimana dia kehidupan rohaninya hidup? Ya. Hidup ini bukan hanya sekedar kita mengejar materi, bukan hanya sekedar kita bekerja, ya, tetapi kita bekerja untuk suatu nilai yang kekal di masa akan datang. Paling lama kita di dunia ini 7 tahun, maksimal 80 tahun. Kalaupun kita dikasih lebih 80 tahun, adalah ekstra bonus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus bekerja untuk sesuatu yang hidup yang kekal, bukan untuk sesuatu yang fana yang sementara di dunia ini, saudara-saudara. Tetapi kita harus bekerja untuk hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita harus punya kehidupan doa secara pribadi, punya intimasi dengan Tuhan, punya kehidupan pribadi saat teduh dengan Tuhan, punya kehidupan untuk mencari wajah Tuhan setiap hari. Ya. Doa dan puasa adalah bagian orang percaya. Ya. Kalau mengatakan orang Kristen tidak pernah puasa, orang Kristen adalah orang yang punya kehidupan doa dan puasa adalah bagian bagaimana hidup orang percaya menyalibkan keinginan dagingnya dan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Matius 17:21 mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Ya. Jadi setiap orang percaya juga berpuasa. Ya. Berpuasa adalah berpantang makanan yang padat, berpantang dengan keinginan daging, ya. Dan kita menyalibkan segala keinginan daging kita dan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Poin ketiga, setelah kita mempunyai kesungguhan hati mencari wajah Tuhan dengan karunia Roh, dan kita berdoa dan puasa. Poin ketiga adalah mengikatkan diri kita dalam covenant dengan Roh Allah. Maksudnya bagaimana? 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Artinya roh kita itu menjadi satu dengan Roh Tuhan. Ya. Kalau suami istri, ya, dipersatukan oleh Tuhan, ya, bukan hanya dipersatukan dalam roh, tapi juga dipersatukan dalam jiwa dan juga dipersatukan dalam daging.
Kalau kita mengikatkan diri dengan istri kita, kita menjadi satu roh, satu jiwa, satu daging. Tapi kalau kita mengikatkan dirinya dengan roh Tuhan, ya, roh kita itu menyatu dengan roh. Saudara bisa bayangkan roh yang memberi kehidupan, roh yang memberikan kekuatan itu menyatu dengan hidup kita. Ya. Makanya setiap orang percaya akan mengalami kehidupan, mengalami manifestasi dan berkat-berkat Tuhan ketika orang itu mengatakan pada sumber kehidupan, yaitu Allah. Banyak orang mengatakan, buat apa kita berdoa? Doa juga tidak dijawab-jawab. Banyak orang mengatakan begini. Banyak orang masuk berdoa, ke gereja mau datang, persekutuan mau datang, tapi untuk kita doa sedikit sekali orang. Karena doa itu membosankan. Padahal ketika kita berdoa sama Tuhan, kita mendapatkan air kehidupan, ya, napas kehidupan, kuasa, urapan, dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Poin yang keempat adalah untuk di rumah Tuhan kita harus meminta dan menerima kuasa baptisan api Roh Kudus. Yohanes 14:12-14 mengatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu yang melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus Kristus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepada aku dalam nama aku akan melakukan. Banyak orang berdoa, kenapa doa itu dijawab oleh Tuhan? Ya, karena dia ingin memuaskan keinginan daging dia. Tetapi kalau kita minta seturut dengan kehendak Tuhan, ya, seturut dengan kehendak Tuhan memuliakan nama Bapa, pasti memberi. Bapa mana yang tidak memberikan yang terbaik buat anak-anaknya? Yang jahat aja tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa kita di surga memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita, dan Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaan dari Kristus. Artinya Tuhan itu memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Amin. Bagaimana respon kita sebagai orang percaya ketika kita dipanggil di rumah doa bagi segala bangsa? Kuncinya ada dua saja. Tuhan berikan di sini. Yang pertama, bertekun dalam doa. Ya. Doa itu butuh ketekunan, saudara. Ya. Kalau kita tidak bertekun, kita tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan sudah kita lakukan ketika kita berdoa di sini. Roma 12:11 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, dan bertekunlah. Ya, doa tidak datang cuma sekali. Kita punya kehidupan, ya, setiap saat, apapun, ya, kita menjadi makhluk segala bangsa. Artinya kita berdoa bukan hanya untuk kebutuhan kita, tapi kita berdoa bersyafaat jadi berkat bagi segala bangsa. Ya. Artinya bersyafaat kita berdoa untuk orang lain, berdoa untuk suatu negara, untuk bangsa, untuk pemerintah negara kita, untuk bangsa-bangsa, suku-suku yang terakhir, jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, kita harus berdoa untuk mereka, bukan untuk keinginan kita. Kita harus berdoa, kita harus mengerti hatinya Tuhan, kita harus mengerti janjinya Tuhan, bagaimana Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa. Maka kita harus berdoa buat mereka supaya mereka diselamatkan. Karena mereka yang terikat, terpenjara, ya, oleh perbudakan kuasa dosa, ya, oleh ikatan roh jahat, dan itu harus dilepaskan. Dan itu butuh peperangan. Dan kita sebagai tentara Tuhan dipanggil untuk bersyafaat, dipanggil untuk menjadi tentara, ya, untuk memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Wahyu 3:10 mengatakan, dan engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi. Amin. Jadi poinnya adalah kita semua tekun dalam doa kita, menantikan Tuhan. Itu butuh latihan, tidak bisa datang sehari dua hari, kan setiap hari kita semakin yang menantikan Tuhan. Amin. Untuk latihan berdoa itu butuh ketekunan, butuh latihan. Ya. Tidak bisa kita sebagai tentara tidak melatih diri kita, ya, dan pertandingan iman kita. Ya. Doa juga sama. Banyak orang datang berdoa itu bosan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan breakthrough, tidak melakukan jawaban dari Tuhan. Karena dia keinginan dia sendiri yang dia penuhi, bukan untuk memberkati orang lain. Amin. Kunci yang kedua adalah memperhatikan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ini penting, saudara. Ya.
Yohanes 14:15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku pun kamu menuruti segala perintahku. Ya. Yohanes 15:10 mengatakan, jika kamu menuruti perintah, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Yohanes 5:12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintah-perintah Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita dipanggil, ya, bukan keadaan kita seperti penyamur. Suatu Yesus disalib, ada 2 orang penyamur, ya. Dan penyamur itu salah satu mengatakan bahwa Yesus anak Daud, ketika engkau ditinggal saudara. Kita ada di posisi dipanggil Tuhan tidak langsung meninggal saudara, tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, kita harus melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Baca firman Tuhan supaya kita diberikan pengertian dan pengertian secara. Oh, Pak, saya sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dan tamat 1 tahun, ulangi lagi, ya, supaya kehidupan kita itu ditambahkan pengertian dari Roh Kudus. Amin. Semakin mengerti, hanya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan kita. Jadi penutup poin pada firman Tuhan pada siang hari ini, hari ini kita membutuhkan kekuatan, ya, yang ekstra untuk menghadapi segala pencobaan. Kita tahu Indonesia dilanda krisis, kita tahu Indonesia dilanda pandemi, ya, kita butuh kekuatan ekstra untuk melewati setiap pencobaan. Amin. Pencobaan itu pada seluruh dunia, artinya semua orang percaya, orang tidak percaya mengalami. Tapi bagaimana setiap pencobaan itu tidak bisa melewati? Tuhan mengatakan segala pencobaan yang melanda dunia dengan tekun berdoa dan menuruti firman Tuhan, Tuhan akan melepaskan semuanya. Artinya setiap kita akan mengalami lepas dari Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dan kita melekat sama Tuhan, hati kita itu Tuhan menolong. Saudara kasih Tuhan, saya percaya dari firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Setiap orang percaya akan dipanggil Tuhan dan memberkati firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi segala bangsa-bangsa, menjadi bersahabat bagi segala bangsa-bangsa, bagi segenap jiwa-jiwa, dan bagi segala suku-suku, bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan hidup kami menjadi bencana kemuliaan-Mu. Pakai kami Tuhan, agar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ini ya.